positif dalam artian literasi terkait teknologi. Saya pikir secanggih apapun teknologinya, anak kita sudah siap bisa memanfaatkan teknologi itu ke arah yang positif. Jadi memang saya sepakat bahwa ketika literasi ini harus dikuatkan di forum pendidikan masyarakat. Salah satunya sekarang adanya banyak program terkait bunda literasi dari mulai pusat, provinsi, kabupaten, desa, kecamatan, desa, bahkan tadi disampaikan panjang adalah sudah sampai RW ya. Iya, betul. Jadi hal itu adalah merupakan upaya dari pemerintah bagaimana membentuk para ibu, karena ibu-ibu kan gak mungkin ya panjang diberikan pendidikan formal ya. Nah, itu Bu. Makanya dibekali beberapa pendidikan melalui pendidikan masyarakat. Jadi PKBM ini ya harus banyak bermunculan di daerah, di masyarakat itu untuk apa? Untuk membekali para ibu yang sudah tidak mengenyam pendidikan non formal, yang nantinya si ibu itu mempunyai pengetahuan bagaimana cara parenting, bagaimana mempersiapkan anak terkait dengan literasi, baik itu literasi teknologi. Ya, tong tebih-tebih zaman pandemi, saya berpikir punten ya, saya yang istilahnya mengikuti teknologi walaupun belum update banget, itu kadang selalu kewalahan ketika adanya proses pembelajaran daring. Bagaimana kalau ibu-ibu yang jauh di sana, Pak? Yang memang dari sisi sinyalnya nggak ada, kemudian kesiapan seorang ibunya juga belum siap, berarti kan sebelum anaknya dipersiapkan, ibunya dulu yang dipersiapkan. Nah, salah satunya mungkin dengan tema yang diangkat TBM ini sangat bagus. Jadi bagaimana menyiapkan pendidikan masyarakat agar para generasi selanjutnya itu adalah berliterasi teknologi. Nah, iya Bu, menarik sekali Bu. Untuk perkembangan kedepannya, karena kan teknologi ini semakin berkembang, bukan tidak mungkin dunia digital itu semakin maju. Betul. Tapi tidak dibantu dengan pendidikan ke masyarakatnya Bu. Betul. Karena untuk yang tingkat yang di luar kota itu masih ada aja internet yang nggak bisa masuk Bu. Nah, kalau boleh tahu nih solusinya gimana tuh Bu? Kalau untuk menjangkau daerah-daerah tertinggal seperti yang ada di pinggir Sumedang juga masih ada banyak Bu lah ya. Nah, karena untuk menghadapi dunia yang harusnya digital ini mereka tidak terjangkau Bu. Nah, seperti itu. Bagaimana tuh Bu untuk tanggapannya? Kalau tidak salah, Sumedang itu sekarang sedang berorientasi untuk menjadi wilayah yang digital ya. Sekarang banyak sekali desa didorong untuk memasang jaringan internet gitu ya. Itu menjadikan sebuah keharusan. Tetapi ada yang memang titik-titik tertentu yang blind spot gitu. Maksudnya memang tidak ada jaringannya seperti yang perbatasan. Itu juga perlu proses pengembangan teknologi di sana. Karena kalau misalkan dari atasnya memang sudah menjadikan program bahwa masyarakat harus melek teknologi, masyarakat harus literasi teknologi, sementara sarana dan prasarana tidak mendukung, saya yakin ini tidak konektifnya kurang bagus ya. Maksudnya tidak akan berhasil. Outcome yang diharapkan masyarakatnya itu bisa literasi teknologi ya tidak akan tercapai gitu. Jadi memang harus semuanya juga tersinergiskan, kemudian ya berkolaborasi seperti itu. Sampai sekarang udah berapa persen tuh Bu untuk perkembangan ke depannya? Karena targetnya itu kan 2025 pas ada pilkada atau pilpres atau misalkan pemilihan legislatif itu kan semuanya kalau bisa udah sampai menyeluruh gitu informasinya. Nah, untuk di wilayah tertentu saja, contohnya di Cimalaka ya Pak ya, kebetulan saya di wilayah Cimalaka, di Desa Padarasari itu kadang untuk sinyalnya saja, untuk seluler itu masih kurang baik. Jadi perlu mungkin penambahan jaringan yang isinya bisa lebih menjangkau gitu kan. Itu di daerah Cimalaka, apalagi yang di luar Cimalaka Pak. Ya, di dapil saya aja, mohon maaf nih ya, saya dapil 2, dapil daerah pemilihan Cimalaka, Cisarua, Buah 2, Surian, Tanjung Kerta, Tanjung Medar. Dari ke-6 kecamatan mungkin sahabat TBM yang saat ini sedang menonton sudah menduga kecamatan mana yang blind spot. Saya nggak bisa menyampaikan di sini, pasti udah bisa menduga kecamatan mana yang memang tidak ada atau susah sekali jaringan internet. Betul. Jadi untuk komunikasi saja via seluler gitu ya,
sangat sulit. Jadi ketika instruksi sekarang sudah adanya Android ke RT RW, tapi jaringannya tidak ada, seperti program-program dari pemerintah yang langsung ke RT RW dalam bentuk digitalisasi. Dan untuk daerah-daerah tertentu memang nanti akan sulit untuk input data segala macam. Kalau memang jaringannya seperti itu, tetap akan menjadi kendala gitu. Tapi perkembangannya, karena kan kita juga harus percepatan Bu. Betul. Karena jangan sampai di kota aja gitu yang maksudnya yang bisa untuk bergerak, tapi di pinggir-pinggir kotanya juga harus di merata juga. Betul. Nah, ini juga dorongan buat PR kami ya di pemerintah, bahwa nanti untuk yang blind spot itu sesegera mungkin untuk dipenuhi, untuk dikembangkan beberapa teknologi, karena mau tidak mau itu adalah kebutuhan untuk saat ini gitu ya. Karena sekarang dengan adanya e-sakit itu kan pemerintahan desa saja dituntut untuk dalam bentuk digitalisasi, tanda tangan elektronik dan sebagainya. Kalau misalnya tidak ada sinyal kan surat repot juga ya. Iya benar Bu, repot juga kalau misalnya sinyalnya nggak ada. Ketika instruksi udah ada, udah A1 nggak nyampe terlalu cepat. Tanda tangan gimana itu, tanda tangan nggak ada sinyalnya, nunggu dulu. Nah, ini juga menjadi PR bersama, mau doanya, mau dukungan semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi percepatan buat pemerintah Kabupaten Sumedang dan lebih memprioritaskan terkait dengan pembangunan usul untuk teknologi, terutama di daerah-daerah yang blind spot. Oke. Nah, satu lagi Bu. Karena Ibu kan di Komisi 2 ya tentang ekonomi ya Bu ya. Nah, bagaimana caranya untuk menghadapi ekonomi kreatif nih yang udah digaungkan sama Menteri Ekonomi dan Kreatif Sandiaga Uno ya Bu ya. Nah, untuk di Kota Sumedang aja nih, ekonominya mungkin nggak bagus-bagus amat Bu kalau menurut saya ya. Karena masih ada segelintir orang yang intinya ekonomi menengah ke bawah. Nah, solusinya gimana Bu? Ketika kita menghadapi difokuskan dari pusat untuk ekonomi kreatif ini harus jalan lewat digitalisasi misalkan, atau misalkan jualan online atau apapun lah Bu. Nah, pendidikan dasar apa yang harus kita sampaikan ke masyarakat agar A1 yang dari Sandiaga Uno atau misalkan dari A1 ekonomi kreatif bisa sampai ke masyarakat sekarang nih. Karena masyarakat sekarang banyak yang pengangguran gara-gara pandemi, banyak yang dirumahkan. Sedangkan ekonomi kan harus bisa bangkit ya Bu, harus ngebul lah, kata-kata kasarnya mah dapur harus ngebul. Sedangkan kalau misalnya dia nggak punya keahlian, nggak punya ilmu, nah bagaimana Bu solusinya Bu kalau menurut Ibu? Karena Ibu di bagian Komisi 2 nih, bagian ekonomi. Iya, kalau untuk masalah perekonomian, jadi untuk pertama adalah banyak sekali pengangguran, angka kemiskinan itu bertambah karena kemarin pandemi ya. Tidak bisa kita pungkiri dari mulai tatanan pusat, provinsi, kabupaten sampai daerah pun itu mengalami hal tersebut. Sekarang pandemi sudah mulai istilahnya melandai, mudah-mudahan ekonomi juga semakin pulih, karena Sumedang Simpati itu salah satunya adalah kreatif ekonominya. Itu menjadi target di tahun 2024 ya. 2024 saat ini pandemi itu harus segera tercapai. Apa yang sudah dilakukan? Pertama, untuk forum UMKM sekarang sudah ada. Kemudian untuk forum-forum yang lainnya sekarang di IPP saja itu sudah ada yang namanya gerai UMKM. Walaupun memang belum semua desa ya yang bisa menitipkan produk di sana, tapi untuk forum UMKM itu sudah ada di tiap kecamatan. Contohnya salah satu di forum UMKM Cimalaka itu ada forum UMKM Kokima. Nah itu tuh punya gerai, kalau tidak salah gerainya itu yang gerai utamanya itu di dekat Puskesmas 301 atau satu lagi di mana ada 3 gerai. Saya yakin dengan adanya spora UMKM yang di tiap kecamatan itu tumbuh, perekonomian, perbaikan ekonomian yang kemarin lumpuh karena pandemi itu akan mulai menggeliat tumbuh kembali. Karena saya berpikir bahwa kuatnya ekonomi itu pasti akan berawal dari pertumbuhan ekonomi mikro dulu Pak. Kalau di desanya masyarakat sudah malu mendapatkan bantuan masuk DTKS, udah ada saya sudah punya penghasilan kembali, sudah punya usaha yang bisa memenuhi kebutuhan, akhirnya secara otomatis DTKS akan menurun, angka kemiskinan pun akan menurun. Ini juga PR bersama bahwa forum UMKM juga harus dirasakan oleh semuanya, bisa menerima semua
para apa ya namanya tuh, para calon-calon UMKM baru. Dan kalau tidak salah sekarang itu setiap desa itu ditarget untuk menerbitkan NIB, Pak. Nomor induk berusaha. Ini salah satu prasyarat untuk para UMKM mendapatkan PIRT, kemudian label halal dan sebagainya, termasuk salah satu awal pintu masuk perizinan lanjutnya ya. Nah, ini sudah menjadi upaya yang bagus. Nah, ketika sudah ada database terkait NIB dari para pelaku usaha, baik itu usaha yang mikro, ini juga proses pembinaan. Nah, ini pembinaannya tentunya bukan hanya dari pemerintah desa. Ini para penggiat TBM pun mungkin bukan hanya literasi di dalam pendidikan, tetapi bagaimana menumbuhkan literasi di bidang ekonomi. Jadi saya sarankan nanti begini, mungkin tidak hanya sebagai taman bacaan saja, tetapi bagaimana mengumpulkan ibu-ibu, menguatkan dia mampu di bidang ekonomi. Oh iya, betul. Terima kasih Bu. Karena kan di forum TBM ini ada namanya literasi finansial ya Bu. Betul. Jadi literasi finansial ini mengaktifkan seluruh bahwa setiap akses keluarga masyarakat harus punya penghasilan. Walaupun besar kecilnya itu tergantung dari usahanya mereka sendiri. Nah, gerai UMKM ini mencakup seluruhnya tuh Bu, atau misalkan hanya sebatas wilayah per wilayah yang udah jalan wilayah apa aja Bu? Wilayah itu tiap kecamatan ada. Oh, tiap kecamatan itu ada forum UMKM-nya. Kalau yang digerai di PP itu adalah forum UMKM tiap wilayah tingkat kabupaten. Jadi menampung beberapa produk dari forum UMKM kecamatan. Gitu bisa dititipkan kayak seperti opak yang memang gitu, odet itu dititipkan di sana. Terus banyak apa ya, bukan hanya dari makanan tetapi kayak olahan industri seperti apa ya kemarin tuh batok, gelas batok, ini banyak sekali. Jadi bisa dititipkan di situ sehingga ada tamu yang ke IPP atau ke pemerintahan Kabupaten Sumedang minimal bisa melihat produk-produk khas Sumedang, produk-produk hasil UMKM Sumedang. Oh, berarti bentuknya pameran ya Bu? Bukan pameran, gerai aja. Jadi kayak gerai yang kayak dikasihkan spot untuk memajang. Oh, tapi tamu-tamu dari luar kota kebanyakan datang ke Sumedang Bu? Iya, banyak sekali ya. Memang kemarin Kabupaten Sumedang ini menjadi destinasi rujukan terkait dengan digitalisasi. Kan comment centernya itu menjadi rujukan di beberapa kota yang lainnya. Oh, berarti udah dikonsep kalau misalnya hanya sebatas IPP aja berarti ya untuk senternya berarti ya. Iya. Kalau di tempat-tempat wisata yang lain ada spot-spotnya nggak Bu? Kalau untuk wisata kan kemarin kita pandemi ya, jadi untuk wisata saat ini kan masih proses penataan, kemudian masih belum. Jadi yang saat ini existing itu ya di PP yang masih bertahan. Yang masih bertahan. Itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Dari hari apa sampai hari apa? Sepertinya itu nah ini setiap hari Pak, jadi pada saat jam kerja itu sudah ada. Oh, karena ada yang ini ya. Ada yang jaganya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan forum TBM ini masuk ke kecamatan mana misalkan? Misalkan kecamatan Cimanggung misalkan. Nah, Cimanggung berarti pertama adalah masuk dulu ke forum kecamatan Cimanggung. Jadi dari Cimanggung bisa nanti dihantarkan ke forum tingkat kabupaten. Oh, tapi itu makanannya dari ciri khas kecamatan tersebut atau misalkan dari seluruh kecamatan? Kalau misalkan di apa namanya, kalau kuliner itu yang penting produktif aja, ada produksinya gitu. Oh, ada produksinya. Ada cashbacknya atau misalnya dipromosikan juga via online juga gitu atau di sana atau hanya sebatas pajangan biasa aja? Enggak, itu kan memang belum dijual. Saya juga ada suka beli di situ. Oh, mereka beli ya Bu. Karena saya suka kanekar, saya suka beli produk kanekar gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan nih pengen oleh-oleh ke kota Sumedang itu udah ada di IPP. Jadi nggak usah kemana-mana, tinggal ada batik Sumedang di situ, nggak usah ke mana-mananya gitu, udah di situ. Ini Bu, ini pertanyaannya. Kalau Sumedang ini kan punya batik khas ya Bu ya. Betul. Ada batik kuda renggong juga kan ada. Nah, itu produksinya di mana Bu? Kalau boleh tahu Bu? Yang saya tahu yang saat ini sedang mengikuti pameran di Jabar itu produk Bunda Nafisa ya. Itu sekarang yang ikut pameran di Trans Studio kalau nggak salah di Jawa Barat. Itu mewakili Kabupaten Sumedang. Yang setahu saya itu. Untuk tapi sebenarnya banyak juga produksi batik. Di Tanjung Sari ada Ubimai. Nah, selebihnya mungkin juga saya yakin masih banyak.
Tapi itu khusus batik Sumedang, ke Sumedang. Iya, yang memang motifnya ke Sumedang. Oh, yang motif Sumedang. Soalnya saya cari-cari kemarin yang bertanya. Untuk motif batik Sumedang kan udah ada sih di internet ya Bu ya. Nah, untuk hasil realnya itu ada berarti ya di PP ya Bu? Ada. Kalau untuk karena kita ada selain makanan, kalau untuk seni kreatifnya seperti batok yang lainnya gitu Bu. Nah, kalau untuk seni perkakasnya ada nggak Bu? Perkakasnya adalah apa aja misalkan? Nah, contohnya gini, Sumedang ini punya namanya Pandai Cikeruh Bu, pedang Cikeruh. Ada apa? Ada pedang dari ciri khas Cikeruh. Udah ada. Bahkan sampai topi apa itu? Topi Kesundaan ya. Bukan topi belangkon atau apa? Terus yang kayak totopo itu ada. Oh, itu ada. Udah. Berarti udah mulai lengkap ya Bu ya? Udah mulai Bu. Jadi dari yang tadi industri lokal, kemudian kuliner, fashion ada. Di fashion itu kan termasuk batik ya. Termasuk batik ya Bu ya. Nah itu ada pamerannya atau misalkan sebatas di IPP aja Bu? Nanti ada konsep-konsep misalkan pameran khusus atau? Kalau pameran itu kan event-event tertentu, terakhir itu kalau tidak salah di Stranasda bersama siapa gitu ya, itu di AP ada UMKM semua, jadi baik itu fashionnya, baik itu kulinernya, segala macam ada, termasuk kopi ya di dalamnya itu ada. Kalau misalkan di forum-forum yang lain biasanya kan Sumedang juga biasanya harus mengantarkan produk UMKM, biasanya ada. Salah satunya yang saat ini sedang berjalan itu yang di Jawa Barat untuk fashion sedang mengirimkan 2 produk batik gitu. Kebetulan produk batiknya Bunda Nafisa, kebetulan saya kenal. Yang kedua adalah produk dari Maheswari, itu mahasiswa saya Pak. Yang tekoni itu ya Bu ya. Itu mahasiswa saya betul. Itu mahasiswa saya kenal banget dengan foundernya. Dia dari semenjak kuliah dia nggak mau yang namanya menjadi pegawai. Dia berusaha menjadi entrepreneur. Dan saya tahu perjalanannya luar biasa. Jadi ya saya bangga lah gitu ya. Anak didik saya juga bisa existing gitu ya, menjadi salah satu founder. Boleh. Terima kasih. Teponi ini ada salah dari Bu Elwi. karena saya kenal sama Teponi. Gitu. Saya kenal banget malah. Dari mulai kuliah tingkat 1 ya. Saat masuk kuliah dulu di kebidanan, ya sempet lah ngebimbing. Oh iya, berarti alhamdulillah Bu ya. Berarti kita udah sama-sama kenal ya. Berarti masuk ya perjuangan beliau. Sama suaminya saya kenal. Perjuangan beliau memang hebat. Luar biasa gitu kan. Jadi salah satunya adalah kan UMKM itu ketika bisa existing sendiri dengan kemandiriannya, ada yang memang harus didorong juga dengan kebijakan pemerintah. Nah kalau dua-duanya bisa sinkron, ini akan lebih lagi tumbuh pertumbuhan ekonomi kreatif. Nah itu. Nah sekarang Bu, kita udah dibangun nih Bu gedung kreatif center yang ada di Gunung Kasih itu. Betul. Tapi kan belum rampung semuanya. Untuk surat perizinannya belum ada. Nah, itu mau dikonsep buat apa Bu kalau boleh tahu Bu? Nah, untuk konsep ini tentunya masih dirumuskan ya. Mudah-mudahan ini menjadi pusat kreativitas masyarakat Sumedang, sehingga pertumbuhan di bidang UMKM kreatifnya bisa di situ, kemudian di bidang lainnya pun bisa. Itu bukan hanya bidang ekonomi. Berarti itu keseniannya juga, atau misalkan untuk teater juga bisa di tempat situ Bu? Atau untuk sebatas pajangan kreatif aja, atau seluruh elemen masyarakat bisa berkontribusi di situ gitu? Bisa, itu kan gedung masyarakat Sumedang. Jadi hal yang positif itu juga mungkin bisa dikembangkan di sana. Kalau boleh tahu tim pengembangnya siapa tuh Bu? Nah itu yang beritanya simpang siur nih teman-teman, karena ada yang orang ketiga, ada juga pemerintahan nih. Kalau mumpung ada Ibu Dewan, saya mau nanya dulu, ini yang orang ketiga atau pemerintahan yang pegangnya Bu? Nah ini nanti saya cek ya, karena soalnya beritanya simpang siur nih Bu, ada yang bilang orang ketiga nih, yang kedua adalah pemerintahan. Nah kalau pemerintahan kita aman, karena kita bisa bergerak bareng dengan pemerintahan. Nah kalau orang ketiga kan itu yang paling repot Bu, kalau misalnya pengembangnya orang ketiga. Kalau orang ketiga kenapa? Karena kita berbenturan, satu sisi kita bergerak di bidang sosial, kalau orang ketiga biasanya ada sesuatu yang nggak bisa kita sebutkan. Ini aspirasi juga ya mungkin dari masyarakat ya. Jadi nanti coba saya cek kembali, karena ini kan masih dalam proses perumusan ya, belum final gitu ya. Mudah-mudahan nanti pada saat tupoksi kami salah satunya DPRD itu adalah mengawasi
Jadi ini coba nanti dikomunikasikan konsepnya seperti apa, kemudian pengelolaannya seperti apa. Nah, Mudah-mudahan ini ada jawabannya, kita silaturahim kembali bahwa seperti ini nanti konsepnya. Atau mungkin nanti saya menggandeng orang yang memang tepat untuk menyampaikan hal ini di forum TBM ini. nah iya, alhamdulillah. Berarti ya teman-teman, nanti kita nantikan jawaban dari Ibu Eli ini. Mudah-mudahan Creative Center ini bisa membawa kebangkitan ekonomi dan budaya di Kabupaten Sumedang. Nah, sekaligus juga kamu tanya Bu, kalau misalkan untuk Komisi 2 target kedepannya seperti apa Bu? Komisi 2, salah satunya adalah kami itu bagaimana meningkatkan pendapatan hasil daerah. Jadi saat ini memang PR bersama bagaimana pemerintah daerah itu bisa meningkat. Kemudian sekarang itu juga beberapa hal sedang dilakukan. Mudah-mudahan mohon doanya Sumedang semakin berkembang, kemudian target dari angka kemiskinan juga menurun, kemudian ekonomi kreatif hidup semakin berkembang, dan yang terpenting adalah generasi yang nanti penerus, termasuk saya, penerus saya nanti ke depannya adalah yang memiliki literasi yang baik di segala bidang. Jadi kalau misalkan literasinya baik, apapun permasalahannya dia bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih teman-teman nih, menarik sekali nih. Kalau untuk budaya, kita berbicara tentang budaya, karena satu sisi ekonomi nggak bisa berkembang tanpa namanya budaya, betul kan Bu ya? Karena di Sumedang ini ada namanya budaya Sumedang nih, kesumedangan, ada namanya Sumedang Larang, ada namanya mahkota Benokasi ini Bu. Nah itu kan mahkota Benokasi itu mahkota pemberian dari ahli waris dari Prabu Siliwangi Bu, yang sampai sekarang Sumedang Larang ini udah diakui sama seluruh tingkat nasional bahwa mahkota Benokasi itu adalah milik Kabupaten Kota Sumedang, khususnya ya Sumedang Larang tersebut ya Bu. Nah, bagaimana mengembangkan budaya yang ada di Kota Sumedang Bu dari Komisi 2 menurut saya pribadi? Ya, sebenarnya kalau untuk budaya itu adanya di Komisi 3 ya. Tapi Sumedang itu sekarang kan punya yang namanya peraturan daerah terkait dengan Sumedang Pusat Budaya Sunda. Nah, berarti kita itu mengedepankan budaya-budaya kesundaan. Termasuk kalau terkait dengan tadi tema saat ini adalah terkait dengan pendidikan, saya kemarin diamanatkan menjadi ketua pansus penyelenggara pendidikan bagaimana meng-create agar penyelenggaraan pendidikan ini bisa berbasis budaya Sunda. Nah, hal tersebut itu sudah ada lahir perdanya. Mudah-mudahan kemarin PR-nya dari tim eksekutif itu akan membentuk tim menyusun kurikulum yang memang outputnya itu adalah Sumedang itu menjadi pusat budaya Sunda berkarakter di bidang pendidikan, kemudian sebagainya. Jadi harapannya bahwa anak didik di lingkungan pendidikan itu bukan hanya Kasumedangan itu jatuhnya di hari Kamis menggunakan baju seragam kaos Sumedang gitu ya. Kemarin kita juga waktu di pembahasan pansus harapannya tidak itu saja, tetapi bagaimana membentuk karakter positif atau generasi muda kita atau siswa-siswi kita adalah literasi terhadap budaya Sunda. Nah, ada namanya literasi budaya Bu. yang kalau misalkan sebenarnya literasi ini satu sisi dengan satu sisi itu berkaitan erat sih Bu. Karena literasi baca tulis itu nggak bisa jauh bergerak kalau misalnya kita nggak ada literasi namanya literasi digital, literasi numerasi, literasi finansial. Itu satu sisi semuanya harus berkaitan dan bergerak bareng. Kita nggak bisa hanya sebatas digital aja, finansialnya nggak diangkat, atau misalnya finansial aja digitalnya nggak diangkat. Karena itu semuanya literasi sekarang ini harus semuanya, semua aspek harus kita jalankan. Begitupun juga dengan literasi budaya Bu. Karena kebanyakan sekarang nih anak-anak yang di bawah angkatan saya, anak saya juga Bu, kalau misalnya bercerita tentang sejarah Sumedang, yang tahunya hanya sebatas lingga aja sama museum Kabupaten Sumedang. Padahal kan ada namanya kulinernya juga, ada namanya baju kebesaran Sumedangnya juga, ada namanya pedang kebesaran Cikeruhan juga. Nah, itu yang harus kita gali lagi potensi yang ada di Kabupaten Sumedang ini biar potensi-potensi yang sebentar lagi akan berkembang, karena kita ada potensi yang udah dijanjikan bahwa Sumedang kota budaya, jangan sampai tenggelam dengan dirinya. Karena beberapa tahun ke depan masih kayak Tampomas Bu, sebenarnya kita bicara tentang Tampomas. Di Tampomas ini ada namanya 13 mata air Bu. 13 mata air. Tapi seiring berjalannya waktu ketutup sama
galian pasir tersebut menurut data yang pernah saya cari dan ya data akurat itu tinggal 4 Bu. Tinggal 4. Sisanya kemana? Ketutup sama galian pasir tersebut. Padahal itu kan sebuah cagar budaya. Sebuah saksi sejarah, sebuah tonggak yang kalau misalkan kita gali lagi itu kita menjadi sebuah magnet ekonomi buat masyarakatnya, karena semakin budaya ini semakin ada di Kota Sumedang kita bisa taika, bisa levelnya kita level 2 karena museum ini masih level 3. Nah, level 3. Kalau misalkan museum ditingkatkan ke level 2 lah misalkan kayak gitu. Nah, seperti Keraton Yogyakarta, Keraton Bali, Keraton Surakarta, itu kan magnetnya udah ada, Bu. Semua orang datang ke Jakarta pasti ingin lihat namanya keratonnya. Di samping itu juga kan di samping keraton ada namanya Malioboro-nya. Nah, itu kan pasti ekonominya juga terangkat. Nah, di Sumedang ada namanya Keraton Sumedang. Nah, namanya ya Keraton Sumedang Larang. Ya kemarin yang udah diceritakan bahwa generasi pertamanya itu adalah Prabu Aji Putih kan Bu, Prabu Aji Putih sampai ke sekarang Pangeran Sugi yang terakhir Pangeran Sugi kan. Nah, kalau misalkan menurut pribadi Ibu nih, karena buku-buku tentang Sumedang ini kan udah berseceran nih Bu. Terus buku-bukunya juga belum akurat nih. Kalau boleh izin nih, kalau misalnya boleh usul bagaimana caranya kalau misalnya Sumedang ini punya namanya buku akurat dan sekaligus jadi ketika orang bertanya, oh inilah Sumedang gitu, oh inilah buku-buku yang otentik, ya buku-buku yang benar-benar akurat gitu Bu. Jangan sampai kan di digital ini beritanya simpang siur, oh cerita tentang Pangeran Konan seperti ini, cerita tentang Tegak Kalong seperti ini, banyak versinya gitu Bu. Nah, sebagai dari Ibu walaupun misalnya belum bukan komisi pendidikan, ini sekedar saran bagaimana caranya bagian DPRD ini mengakomodir untuk para tokoh-tokoh budayawan yang ada di Kabupaten Sumedang untuk buatkanlah sebuah walaupun itu mau digital juga boleh, mau buku resminya juga boleh gitu Bu. Karena kita sebagai pegiat literasi sering ada sebuah pertanyaan ketika kita bertanya tentang sejarah Sumedang Bu, karena bagaimanapun juga saya mentok di sejarah Sumedang karena banyak versinya tuh Bu, seperti itu tuh Bu. Iya, sangat bagus ya sarannya. Coba nanti kita komunikasikan. Yang pertama, dinas terkait itu untuk jenjang rekam itu adalah mungkin di Dinas Arsip dan Perpustakaan ya. Kalau tidak salah beberapa penggiat literasi TBMI juga menjadi mitra kerja atau binaannya arsip dan perpustakaan di Saskia Bu. Iya betul Bu. Kalau misalkan di situ belum ada buku terkait khusus sejarah Sumedang, itu juga menjadikan input yang bagus buat pemerintahan daerah agar ini didorong sehingga jejak telusurannya itu yang akurat gitu ya. Jadi bukan beragam versi, tapi memang bukan hal yang mudah juga ya ketika kita mencari jejak telusur sejarah yang aslinya gitu ya. Jadi ini perlu perlu support dari beberapa pihak. Mudah-mudahan ini menjadi masukan dan bisa kami realisasikan. Amin. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, kita doakan, kita dorong nih lewat DPRD Kabupaten Sumedang untuk budayanya kita angkat dan ekonominya juga semakin berkembang dan semakin majulah untuk ekonominya buat kabupaten, khususnya Kabupaten Sumedang. Nah, bagaimana teman-teman, ada pertanyaan terkait apa yang kita bicarakan? Kang Ade ada pertanyaan nggak? Belum ada. Dari TikTokan nggak ada? Komentarnya gimana Kang? Nah, kalau boleh tahu kita lanjut lagi Bu ya. Untuk harapan kedepannya untuk ekonomi masyarakat, ekonomi khususnya Kabupaten Sumedang, menurut Ibu harapan Ibu menjelang kan habis masa baktinya 2024 Bu apa 2023? Siapa? Ibu. Oh, saya 2024. Oh, 2024. Masih ada waktu tuh Bu, 2 tahun lagi masa bakti Ibu sebelum selesai. Harapan Ibu kedepannya dari Komisi 2 untuk tentang ekonominya nih Bu. Baik, pertama bahwa ketika berbicara ekonomi, yang pertama adalah bahwa yang jelas peningkatan pendapatan daerah itu adalah bisa meningkat. Kenapa demikian? Karena itu menjadi sumber dorongan ekonomi buat masyarakat Sumedang. Jadi yang namanya mungkin sering mendengar ketika di beberapa SKPD adanya
penyesuaian anggaran dan sebagainya itu tidak terjadi lagi. Jadi apapun kegiatan masyarakat kalau kitanya mampu membiayai semuanya, kenapa tidak? Apalagi kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya, Pak. Itu saja. Nah, kalau boleh tahu hal rintangan pasti ada dong Bu kalau dalam perjalanan. Kalau boleh sedikit sedikit berpengalaman Ibu suka dukanya di Komisi 2 itu seperti apa Bu? Karena pengen tahu nih, karena mungkin beberapa orang pengen saya pengen masuk DPRD, pengen masuk enak nih duduk di anggota dewan misalkan. Karena bagaimanapun juga Ibu adalah perwakilan rakyat, wakil rakyat kan. Beban di pundak Ibu itu semakin besar walaupun Ibu seorang perempuan. Nah, karena itu sebagai sebuah tanggung jawab besar Bu. Nah, dari Komisi 2. Nah, kalau menurut sukanya mungkin ada banyak, tapi dukanya ini Bu. Karena dukanya, karena pengen tahu nih dukanya seperti apa sebagai seorang anggota dewan. Jadi kalau buat sahabat TBN yang mau menjadi anggota dewan harus tahu dulu dukanya dulu. Ya, dukanya dulu Bu. Jadi jangan melihat yang positif bawahnya gitu ya. Nah, gitu. Yang pertama bahwa saya itu di Dapil 2 6 kecamatan. Berarti harus siap dalam artian on call. Jadi kadang masyarakat itu tidak tahu saya di Komisi 2, kemarin Komisi 1, pokoknya mah anggota dewan itu harus ketika ditanya di semua bidang kita harus tahu jawabannya. Harus siap betul. Berarti ilmunya harus banyak betul. Nah itu yang harus berliterasi. Berliterasi ya. betul. Yang kedua bahwa harus bisa mengadvokasi, dalam arti mengadvokasi tidak harus dengan finansial dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mendorong seperti halnya TBM di sini ya. Kemarin juga sempat dikomunikasikan dan sebagainya ke bidang pendidikan masyarakat itu menjadi tugas anggota dewan, karena yang pada hakikatnya adalah anggota dewan itu sebagai penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintahan. Jadi hal-hal yang istilahnya aspirasi yang konstruktif yang membangun ya harus disampaikan kepada pemerintahan daerah. Itu seperti tadi saya baru tahu nih dari keberapa 13 mata air teh 13 sisa 4 itu input loh buat saya gitu ya. Oh ini nanti kalau saya ketemu staf ahli pemerintah staf bupati mungkin nanti saya akan menyampaikan ternyata salah satu sumber di Kampung Satu sendiri sudah hilang, karena kalau tidak salah di kabupaten, bukan tidak salah ya, karena di Kabupaten Sumedang itu sudah memiliki peraturan daerah terkait dengan cagar budaya. Jangan-jangan yang 4 itu nggak masuk dalam kategori cagar budaya, akhirnya ya karena bukan cagar budaya ya bisa saja hilang gitu ya, karena belum termasuk daftar. Nah dan sebagainya itu juga menjadi input ya. Jadi harus siapnya ya lahir batin itu saja. Kalau dari segi waktu tuh Bu, kalau boleh tahu segi waktunya, karena sebagai ibu rumah tangga harus melayani suami, ketika ada masalah di masyarakat kan ibu harus siap nih, standby nih misalnya, pasti 24 jam dong Bu. Nah itu untuk membaginya seperti apa tuh Bu? Kalau untuk membagi, jadi kalau yang namanya sekolah itu di pendidikan formal bisa dipelajari ya, tetapi ketika kita belajar di pembelajaran sekolah kehidupan ya di proses perjalanan kita, salah satunya saya bagaimana membagi waktu bukan hal yang mudah Pak. Ketika anak sakit saya ada tugas, itu luar biasa ya, mental bagaimana saya harus bahasa Sunda harus luas gitu ya, harus luas ninggalin anak yang sakit, tapi bagaimana bisa anak itu dijaga dengan baik, akhirnya ya berkolaborasi dengan keluarga gitu. Dan yang terpenting kalau saya sebagai perempuan tetap harus ada, kalau namanya izin suami dalam bekerja berarti suami harus siap membantu ketika saya bekerja gitu ya. Alhamdulillah suami selama ini juga membantu lah dalam hal aktivitas ketika saya di peran atau di ranah publik. Alhamdulillah, berarti support ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya berarti saling mendukung satu sama lain ya Bu ya. Nah itu suka dukanya teman-teman nih dari Ibu Dewan, Ibu Eli ini dari Komisi 2 banyak dukanya daripada sukanya. Karena kita kan pernah tahu mungkin enak sih anggota dewan duduk misalkan jalan-jalan plesir kemana, tapi dia juga berkorban untuk bagaimana keluarganya ditinggalkannya, terus meninggalkan suaminya juga, meninggalkan keluarganya juga, itu yang paling berat nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen jadi seorang anggota dewan ya berarti harus siap nih segala risikonya, harus siap melayani masyarakat, meninggalkan keluarga, dan sekaligus juga harus ilmunya juga harus ada. Nah
Seperti itu ya. Iya, karena kalau hanya duduk saja tidak bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, ya sayang sekali gitu Nah ya. itu ya Bu ya. Karena pemerintah daerah juga perlu mitra penyelenggara pemerintahan, salah satunya kan legislatif dengan eksekutif itu harus berkolaborasi dan membangun komunikasi yang konstruktif. Kalau hanya sebelah pihak saja, ya udah kontribusinya mana dari legislatif. Jadi ya pemikiran juga harus memberikan kontribusi juga, masukan dan sebagainya. Iya. Bukan hanya kritikan berarti kan? Iya benar Bu. Berarti kan bukan hanya sebatas siap dengan kritikannya, karena masyarakat sekarang kan masyarakat digital yang nggak pernah tahu siapa sih Ibu Eli ini, hajar segala macam gitu teman-teman. Tapi kan kita nggak pernah tahu di kedalaman seperti apa perjuangan Ibu Eli sampai bisa lolos di dapil 2 seperti itu ya. Dapil 2 teman-teman. Nah, menyambung dengan budaya ya Bu. Karena kan satu sisi kita bergerak di budaya sosial budaya, karena sosial budaya ini ada namanya aksara Sunda juga Bu. Nah, menurut pribadi Ibu nih, aksara Sunda apakah hanya sebatas sekolahan aja? Karena kenapa? Karena aksara Sunda ini menurut pribadi saya nih, saya juga masih keteteran Bu, masih keteteran apa sih aksara Sunda yang aslinya, Sunda buhunnya, kata-katanya. Ya kalau misalkan selintas aja nih suruh baca aksara Sunda, saya juga nggak tahu Bu. Iya, berarti saya. Nah sebagai ibu nih ada usul dari kami nih usulan bagaimana kalau misalnya kita bangkit lagi aksara Sunda, terus pidato Sunda juga ada, terus misalkan puisi Sunda juga ada. Nah bagaimana untuk merespon seperti itu tuh Bu, kalau misalkan dari kami nih dari literasi forum TBM ini. Karena kita juga butuh kerjasama, butuh relasi dengan sedikitnya beberapa instansi, beberapa anggota legislatif yang bisa kita kolaborasikan. Karena kita juga nggak bisa bergerak sendiri, karena capek bergerak sendiri. Kalau misalnya kita bisa kolaborasi dengan Ibu dan kawan-kawan, yang mudah-mudahan kedepannya kita buat event tertentu dari pemerintahannya yang support ke kaminya gitu Bu. Karena kegiatan kita bisa kita support tapi terlalu berat kalau misalnya terlalu sendiri. Nah kalau misalkan saya minta tolong ke Ibu dan kawan-kawan ketika forum TBM punya gagasan, terus misalkan punya ide, tolonglah dibantu lah Bu. Siap, insya Allah. Jadi kan salah satunya fungsi anggota dewan itu adalah bagaimana bisa mewujudkan aspirasi yang positif dari masyarakat ya. Karena itu juga mandat dari undang-undangnya juga ada. Kemudian kalau di Sumedang itu kan ada Dewan Kebudayaan. Dewan Kebudayaan. Nah itu salah satunya yang merumuskan Perda SKBS Sumedang Pusat Budaya Sunda. Jadi kalau terkait tulisan aksara Sunda itu juga termasuk nanti di literasi pendidikan masyarakat juga harus ada, karena di kurikulum kalau tidak salah di kurikulum sekolah anak SMP itu ada ya? Ada Bu. Iya, saya ada PR anak saya masalah tulisan Sunda. Nah, ya. Berarti bareng sama-sama Bu. Sering Saya nggak bisa. Bingung Bu kalau misalnya kata-katanya. Saya nggak bisa, ini gimana ini tulisannya gitu ya. Akhirnya saya minta tolong kan sama orang lain. Berarti literasi saya orang Sunda saja tidak tahu. Tidak gitu tahu, kan. berarti ada PR Bu berarti itu. Jadi kan malu gitu ya. Ketika Perda saya rumuskan, Perda SPBS, tapi saya kenal pas bahasa Sunda, tulisan bukunya kayak gimana gitu kan. Sekarang bahkan sudah mulai dikenalkan di sarana-sarana umum ya, di tempat-tempat umum kayak di alun-alun itu tulisan. Saya bingung itu bacanya apa gitu ya kan. Memang perlu literasi untuk hal itu. Dan saya berpikir bahwa ini PR bersama, bahwa ketika kita ingin menciptakan Sumedang Pusat Budaya Sunda, ya sistemnya juga harus dibentuk gitu ya. Salah satunya gimana masyarakat Sumedang itu paham dulu sejarah Sunda, sejarah Sumedang, kemudian bahasa Sundanya betul. Tadi bukan hanya sebatas menggunakan hari Kamis baju khas Sumedangan, tapi kan kalau zaman dulu di sekolah ada satu hari berbahasa Inggris, atau satu hari berbahasa Sunda halus gitu ya, gitu ya. Jujur saya juga kalau disuruh berbicara bahasa Sunda di forum-forum tingkat wilayah desa masih tertutup. Tertutup ya. Ini berarti literasi Sunda saya juga perlu di-upgrade gitu ya. Dan ini tugas kita bersama. Kalau sistemnya mendukung,
eh, ada yang untuk menguatkan kembali terkait dengan tatanan budaya Sunda, saya yakin ya semua bisa berjalan dengan baik. Tapi langkah-langkahnya sampai sejauh ini sampai mana Bu? Kalau boleh tahu Bu? Saat ini dulu perjuangan dari Perda Sumedang Pusat Budaya Sunda itu kurang lebih berapa puluh tahun ya, Pak? Itu udah lama dan baru lahir kemarin gitu. 2021 atau 2022 atau 2020 atau 2018? Nah, ini saya kurang hafal ya. Kalau waktu saya di periode berapa? Pokoknya di 2 tahun terakhir kalau nggak salah. Berarti 3 tahun lah, 2020. 3 atau 2 tahun terakhir. Nanti saya cek kembali ya, dan nanti saya coba kalau saya dapat nanti saya minta perdanya, saya serahkan ke TBM ini. Jadi bisa minimal bisa mengetahui sejauh mana kedalaman dari peraturan terkait dengan Sumedang Pusat Budaya Sunda itu, karena memang salah satunya adalah sosialisasi perda itu ya harus diketahui oleh semua masyarakat. Nah itu Bu, berarti PR besar ya Bu ya. Perdanya kita udah ada nih teman-teman, tinggal ke eksekusinya bareng-bareng untuk pusat budaya Sunda, karena nggak bisa dari legislatif aja. Ya, kalau eksekutif legislatif kan hanya merumuskan, jadi hanya merumuskan regulasi peraturan, setelah itu dikembalikan lagi kepada eksekutif untuk menjalankannya. Nah itu teman-teman, Kita paling mengawasi terkait berjalannya perda tersebut sudah dilaksanakan atau belum. nah kalau udah keluar perda, langkah kedepannya Ya, gimana harus Bu? dilaksanakan. Harus dilaksanakan berarti perdanya ya. Kalau itu kan mandat juga. Mandat, berarti perda Harus itu dilaksanakan. harus dilaksanakan. Betul. Itu ada masa aktifnya nggak Bu untuk perda itu? Perda itu nggak ada masa aktifnya, kecuali kalau sudah tidak terjadi kesesuaian maka perlu kembali penyempurnaan, maka adanya perubahan dari perda itu. Misalkan menghilangkan pasal, menambahkan urusan, menghilangkan urusan, itu bisa. Jadi melalui lagi pembahasan pansus. Oh iya teman-teman. Nah menarik sekali teman-teman. Itu kuncinya DPRD itu. Nah. Jadi harus yang berliterasi. Teman-teman nih, Karena ini pembahasan fungsinya. pansus bukan hal yang mudah. Nah itu karena kebanyakan kita melihat bahwa Asal coblos. asal joblos gitu teman-teman. Jadi jangan sampai golput lah teman-teman. Iya, Jangan jangan deh. jangan sampai Jadi golput. kan masyarakat itu berstereotip negatif, nanaonan milih anggota dewan, toh cina nggak ada gunanya, ada membuat peraturan daerah, membuat kebijakan. Salah satunya gini Pak, ini terkait dengan pendidikan. Kebetulan saya ketua pansus penyelenggara pendidikan saat itu perempuan. Ada salah satu pasal bahwa saya menginginkan di Kabupaten Sumedang tidak boleh menghalangi berjalannya kegiatan belajar siswa dengan alasan kemiskinan. Dalam artian bahwa ketika belum bayar SPP, kemudian tidak boleh diikut sertakan ujian dan sebagainya. Nah itu sudah ada klausalnya di peraturan daerah. Itu ada, jadi tidak boleh. Nah nanti jadi sudah sekarang tuh masyarakat itu ya kalau memang tidak mampu tidak boleh dihalang-halangi. Jadi kalau misalnya tidak mampu ujian boleh. Ujian boleh. Jadi intinya kan kalau permasalahan yang saat ini berlangsung itu belum bayar A, belum bayar B, nggak boleh ujian, nggak boleh ikut kegiatan belajar selanjutnya. Akhirnya anak ini udah mundur dulu. Hal seperti itu akhirnya karena pembelajaran hak dasar pendidikan itu adalah hak semua warga negara termasuk masyarakat Sumedang, itu dilahirkan Pak. Dilahirkannya di mana? Di perumusan Raperda Penyelenggara Pendidikan Kabupaten Sumedang, dan itu bukan hal yang gampang Pak. Jadi kita membahas saat itu dengan para pakar pendidikan di Sumedang. Saat itu yang hadir juga para koordinator kepala sekolah dari mulai tingkat SD, SMP, kalau tidak salah SMA juga perwakilan ada ya gitu ya. Kemudian para UPPD, saya itu masih ada UPPD, itu ada. Kemudian para perwakilan guru juga ada. Jadi yang merumuskan kebijakan itu salah satu tujuan untuk menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Sumedang. Nah, alhamdulillah ya teman-teman. Itu Pak di salah satu fungsinya. Udah ada penerangannya berarti teman-teman. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang kurang mampu untuk biaya A, B, dan C, sekolah aja. Biarkan pemerintah yang menanggung risikonya. Bukan menanggung risikonya, maksudnya bahwa semuanya itu adalah masih boleh mengikutkan. Mungkin ada beberapa hal teknis yang perlu diselesaikan bersama. Jadi bisa kompromis lah. Nah, bisa kompromis, bisa dikomunikasikan. Yang jelas tidak langsung dikatup bahwa siswa tersebut adalah tidak boleh. Nah, itu ya teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman menarik sekali nih pembicaraannya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Nah, saya cek dulu ya sebentar ya.
Belum ada, Bu. Belum ada. Dari TikToknya ada pertanyaan nggak, Bu? Ada pertanyaan Kang Ade nggak? Saya Tidak ada? ya, tapi juga gerak dia di TikTok. Ada. Oke, berapa menit lagi Kang Ade nih? Berapa menit lagi? Mana? Terima kasih nih semuanya yang sudah ada di akun saya. Oh iya. Oh, Kan kopi bisa. silakan. Silakan teman-teman kalau bisa ada yang pertanyaan dari TikTok boleh silakan kalau bisa ada pertanyaan mumpung ada Ibu Dewanya. Iya, terima kasih nih sudah gabung di akun TikTok saya. Silakan ada yang mau sharing atau diskusi? Iya. Siap. Ibu tinggalnya di mana, Bu? Saya di Cimalaka, di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Oh, Sumedang jauh ya, Bu? Jai. Siap. Akang dari mana? Saya dari Padang, Bu, Sumatera Masya Barat. Allah, luar biasa bisa bersilaturahim nih. Saya ditemani dari aktivis Forum TBM di Sumedang. Di Kabupaten Padang Sumedang. ada TBM juga. Di apa ada apa, Bu? Ada Forum Taman Baca. Bacaan Masyarakat. Suka baca nggak? Saya masih pelajar, Bu, jadi masih ngerti-ngerti kurang. Oh, ngerti-ngerti kurang. Kurangnya jangan kurangnya ditambahin jadi ngerti-ngerti banyak ya. Semangat belajar. Ya, oke. Sama Ibu. Ya, Bu. Oke, Bu. Iya. Makasih ya. Nah, silakan teman-teman kalau bisa ada pertanyaan di luar tema ataupun dalam tema. Waktu masih berjalan, mungkin 10 menit lagi. Tak terasa nih waktu sudah hampir 1 jam nih kita berbincang-bincang ria, bicara santai di acara opsi obrolan pegiat literasi. Mungkin dari Ibu harapan dari seorang ibu rumah tangga, dari seorang masyarakat, Ya. dari Ada apa, tuh? Kita lagi ngobrol nih, kita lagi opsi obrolan Pegiat para penggiat literasi. literasi. Jadi literasi itu adalah salah satu aktivitas menggerakkan masyarakat agar mampu membaca, menulis, dan memecahkan berbagai macam masalah di berbagai bidang. kalau di TikTok seperti itu ya Bu, ada namanya bisa bicara. Iya, Oh, bisa. oh bisa itu ya. Saya juga baru belajar. Ini saya baru berliterasi dengan teknologi TikTok. Baru TikTok ya Bu Iya. ya. Dan Kemarin sih biasanya kalau ibu